Pengadilan Jakarta Timur gelar sidang lanjutan terdakwa Habib Rizik Syihab soal hasil tes swab RSUMMI atau UMI. Sidang hari ini beragendakan mendengar keterangan saksi. Tak hanya pemanggilan saksi ahli guna meringankan tuntutan, kubu Rizik Syihab juga dijadwalkan akan mendatangkan ahli untuk membantah dakwaan yang diberikan jaksa penuntut umum. Diagendakan ada 6 saksi ahli yang dihadirkan. Namun sampai saat ini belum ada informasi pasti terkait identitas atau nama dari seluruh saksi dan juga ahli yang akan dihadirkan di persidangan. Untuk mengetahui informasi terkait sidang lanjutan Rizik Syihab, kita akan bergabung dengan Ira Hulu dan juru kamera Rio Cornelianto di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ira, bagaimana jalannya persidangan hari ini? Silakan informasinya, Ira. Anggi dan juga pemirsa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, saat ini kami melihat bahwa untuk lanjutan sidang tes usap ataupun swab tes Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi Bogor beberapa waktu yang lalu ini kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang mana kami tadi melihat bahwa agenda sidang ini sudah dimulai dari pukul 10:10 waktu Indonesia bagian Barat, yang mana untuk agenda hari ini adalah pemeriksaan saksi yang meringankan ataupun at the charge yang sudah diagendakan, yang mana saksi ini, saksi ahli ini didatangkan oleh dari pihak Rizik Syihab dan juga tim kuasa hukumnya. Sementara itu juga dari catatan kami melihat bahwa ada pun Ketua Majelis Hakim yang memimpin sidang ini adalah Katwanto dengan hakim anggota Sutikna dan juga Suryaman. Dan kalau kita lihat bahwa terkait dengan sidang swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor ini sebenarnya kemarin sudah dilangsungkan juga, yakni pada tanggal 11 Mei 2021, yang mana Rizik dan juga pejabat Umi ini didakwa menghalang-halangi kinerja dari gugus tugas penanggulangan COVID-19 di rumah sakit ataupun di Kota Bogor, yang mana juga adapun dakwaan tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada direktur ataupun pejabat Rumah Sakit Umi dan juga Rizik Syihab, juga didakwakan kepada Hanif Alatas yang merupakan keponakan dari Rizik Syihab, yang dianggap mereka ini membantu Rizik menutup-nutupi fakta bahwa Rizik Syihab ini telah terkonfirmasi positif COVID-19. Adapun nomor perkaranya yakni nomor 223, 224 dan 225 dengan terdakwa yakni Andi Tatat selaku Direktur Rumah Sakit Umi, dan juga 224 yakni dengan terdakwa Muhammad Hanif Alatas, dan juga perkara nomor 225 yang merupakan terdakwa Rizik Syihab. Dan saat ini persidangan masih berlangsung, yang mana dari 6 saksi yang dijadwalkan untuk hadir, kami melihat 5 diantaranya sudah ada di tempat ini. Selain itu juga kami tadi melihat bahwa pengamanan yang didatangkan ataupun yang disediakan di sekitaran lokasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini cukup ketat. Ada sejumlah anggota dari pihak kepolisian yang sudah berjaga-jaga di tempat ini. Anggi. Yang dihadirkan dalam persidangan hari ini. Memang akan dihadirkan dari pagi tadi untuk bisa menghadiri sidang lanjutan swab tes di Bogor, di Rumah Sakit Umi Bogor maksud kami. Dari catatan kami yakni adapun saksi tersebut berasal dari berbagai latar belakang seperti ahli bahasa dari Universitas Indonesia, Frans Assisi, kemudian juga ahli tata negara yakni Refli Harun, dan juga ahli teori pidana Profesor Muzakir, ahli epidemiologi dari Universitas 11 Maret Dr. Tonang Dwi, kemudian juga ahli epidemiologi, ahli kesehatan Muhammad Lutfi Hakim, dan juga ahli hukum pidana Direktur HRS Center Dr. Abdul Khair Ramadan. Yang mana di sini kami melihat bahwa 5 saksi tersebut sudah didudukan di tempat ini. Artinya masih ada 1 yang belum hadir ke tempat ini untuk dilakukan pemeriksaan. Dan di persidangan ini kami menilai bahwa ada sejumlah hal yang ingin digali oleh pihak majelis hakim seperti itu terkait dengan dakwaan yang sebelumnya sudah dijatuhkan oleh dakwaan yang diberikan kepada dari jaksa penuntut umum kepada Rizik Syihab dalam kasus ini. Tadi kami mendengar bahwa ahli bahasa yakni Frans Assisi sempat menyatakan bahwa kata berbohong itu perlu dimaknai jika
seseorang tahu kebenaran tapi tidak menyatakan yang sesungguhnya. Namun dia menyatakan bahwa kalau seseorang ini tidak mengetahui bahwa ada sebuah kebenaran, namun ia menyatakan sesuatu, itu disebutkan bukan kebohongan, melainkan kekeliruan. Hal ini kalau kita lihat merujuk pada beberapa waktu lalu yang menyatakan bahwa Habib Rizik Syihab ini diduga telah menyiarkan berita bohong terkait dengan pemeriksaan swab tes yang berada di Rumah Sakit UMI Bogor, sehingga ini menjadi salah satu hal yang di-highlight karena kita tahu bahwa pemeriksaan saksi hari ini didatangkan untuk meringankan dari pihak Rizik Syihab dan juga tim kuasa hukumnya. Demikian, Anggi. Terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali, Ira. Pemirsa, itu tadi informasi dari rekan kami Ira Hulu dan juru kamera Rio Cornelianto di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.